Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu Taurus untuk tertanggal 10 hingga 20 Maret 2022. Tetapi seperti biasa, sebelumnya wajib mari ingatkan dulu bahwa ini general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Taurus dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik ya, untuk kamu yang baru pertama kali singgah di channel ini, silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Langsung kita mulai Taurus, energi 10-20 Maret 2022. Iya. Baik. Baik di sana ya. Jadi berusaha menemukan kedamaian, ketenangan di dalam sebuah situasi atau keadaan yang dianggap kurang harmonis gitu ya. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa ada kesepakatan bersama yang tidak dapat ditemukan di sini. Misalnya, satu menginginkan hubungan ini kepada pernikahan gitu ya. Yang satunya lagi kelihatan hanya mau sebatas hubungan pacaran aja dulu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Namun walaupun ini keinginan dikatakanlah bertolak belakang, energi yang hadir dalam hubungan ini berseberangan, tetapi ada tindakan yang mengalah ya, kalau mari lihat di sini, mengalah gitu. Jadi yang mencoba untuk bersabar gitu ya, mencoba untuk ya menerima apa adanya sajalah gitu, karena atas dasar beneran cinta di sini gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita tarik dulu energi dari pasangannya kamu Taurus. Iya. Oke. Mengalah di sini ya, mengalah energi dari pasangan kamu. Oke, jadi seperti ini ya, kamu sedang dealing Taurus dengan seseorang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, dan energi Capricorn. Energi Gemini cukup mendominasi ya, energi dari pasangan kamu. Nah, jadi dia ini sebenarnya tidak mau hubungan kalian ini memberatkan dirimu dan memberatkan dirinya dia gitu ya. Jadi cukup panjang ini waktu yang sudah diambil oleh pasangan kamu ini untuk mencoba yang mencocokkan dirinya dia dengan kamu gitu ya. Dan kemudian dia melihat bahwa tadi seperti Mari sampaikan bahwa maunya kamu dan maunya dia minimal untuk satu hal itu kelihatannya tidak sejalan gitu ya. Dan barangkali juga bertambah di sini tantangan-tantangan gitu ya, tantangan yang lain gitu ya, misalnya dari eksternalnya kalian gitu. Jadi ini cukup mengganggu pasangannya kamu Taurus, cukup terdistrak gitu ya, energi dari pasangan kamu ini. Nah, tapi intinya adalah aku tidak mau hubungan ini kemudian akan menghilangkan kedamaian bagi dirimu dan juga bagi diriku di sini. Gitu ya. Jadi pasangan kamu ini mari lihat, kalau untuk mengkontrol kamu ya, untuk mengkontrol kamu agar kamu itu berubah, kamu itu ngikutin dia gitu ya, dan kemudian menghilangkan kebebasannya kamu menjadi diri kamu sendiri, kelihatannya pasangan kamu ini dia bukan tipe orang yang demikian gitu ya. Walaupun memang ini orang pun keras ya,
Ada dua energi yang menunjukkan bahwa dia cukup keras sebagai seseorang di sini. Namun kalau terus-menerus ya ingin mengkontrol atau menguasai orang lain, ini kan bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Nah, jadi akhirnya membebaskan dirinya dia dan membebaskan dirinya kamu, saya rasa menjadi sebuah keputusan yang dianggap terbaik bagi pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kalaulah misalnya kalian posisi belakangan ada konflik gitu ya, nah dan pasangan kamu ini sudah tidak mau lagi memperpanjang konflik ini. Misalnya ketika dia ngomong sama kamu gitu ya, atau ketika komunikasi terjadi di antara kalian berdua, sulit untuk mencapai kesepakatan di sana gitu ya, menurut dia gitu. Ada ketidakpuasan dari kesepakatan ini gitu ya. Nah, atau misalnya ada sesuatu yang terjadi di kalian, kemudian dia berpikir bahwa kamu ini pasti akan berubah lah gitu ya. Nah, tetapi dia melihat bahwa tidak ada juga perubahannya gitu ya. Mungkin sudah 2-3 kali hal ini diungkapkannya ke kamu, namun juga tidak ada sesuatu yang dianggapnya tepat bagi dia, tindakan lanjutan dari kamu. Nah, jadi dia ya udah deh, terserahlah. Kamu mau kayak gimana, ya terserah saja gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia yang ya aku tetap akan dengan caraku lah gitu. Jadi maksudnya dia, kalau mari lihat di sini, dia lebih memilih untuk berjarak sama kamu gitu ya. Ketika persoalan demi persoalan yang hadir dalam hubungan kalian, apalagi kalau hubungan ini sudah lama gitu ya, dia agak sulit juga untuk ngikutin kamu gitu, dan dia memproyeksikan kamu kayaknya menentang dia, kayaknya berusaha juga untuk tetap tidak mau untuk ngikutin dia, maunya dia, keinginannya dia, peraturannya dia gitu ya. Nah, akhirnya dia yang aku kesepian gitu ya. Aku tidak bahagia dengan keadaan kita yang sekarang ini. Nah, maka dari situ ada juga di sini nanti permainannya dia ngambil jalan pintas gitu ya. Tadi ngambil jalan pintasnya itu bisa akhirnya dia akan sibuk aja lah dengan diri dia sendiri, kemudian dia dingin sama kamu gitu ya. Ketika pasangan kamu ini mulai cuek sama kamu, nanti kamu lihat ya di rentang 10 hingga 20, itu karena dia yang merasa bahwa sudah tidak nyaman untuk bersama dengan kamu, tetapi meninggalkan kamu secara fisik barangkali di sini masih belum. Hanya saja dia akan membawa perasaannya, dia akan membawa pikirannya ke tempat yang dia anggap bisa memberikan kepuasan-kepuasan atau kecocokan-kecocokan bagi dia. Nah, kayak gitu ya. Bukannya dia, maksud dia kayak gitu ya. Jadi bukan karena dia di sini ingin benar-benar melepaskan kamu, tapi dia nggak dapat nemu jalan keluar di antara kalian berdua gitu ya. Nah, jadinya dia ada posisi di sini kalau mari lihat menyerah gitu ya. Menyerah dengan kamu. Nah, akhirnya dia cuek karena kalau mungkin diajak kamu ngomong jatuhnya emosi dia naik kayak gitu ya. Demikian juga dengan kamu. Jadi tawurannya akan berkepanjangan. Jadi dia ngambil jalan pintas bahwa ya dia akan mendiamkan kamu gitu ya. Dia akan diam sama kamu. Dia akan belajar untuk tidak peduli lagi terhadap hubungan kalian ini gitu ya. Nah, karena berdasarkan ketidakpuasan di dalam dirinya dengan kamu. Nah, gitu ya. Jika kamu sedang terlibat dengan seseorang yang posisi belakangan hari
dia seolah-olah ada di dua pilihan. Mari rasa ya, kalau kasusnya adalah ada di dua pilihan, misalnya pilihan apa? Mengambil pekerjaan ini, tapi kalau dia ngambil pekerjaan ini dia harus keluar kota. Ini contoh ya, contoh. Nah, tetapi kalau dia memilih kamu, tentu saja dia harus melepaskan pekerjaan ini. Nah, kalau mari lihat di posisi yang demikian kalian, gitu ya, pasangan kamu ini, Taurus, maka kalau dia akan mengambil kesempatan untuk terus dengan kamu dan kemudian mengabaikan apa yang lain ya, tawaran-tawaran baik yang lain yang datang ke dia. Nah, kayak gitu. Atau misalnya contoh, dia sudah punya pacar, terus dia kenalan sama kamu, gitu ya, atau dia pun jalan sama kamu. Kalau mari lihat di sini, dia akan meninggalkan orang lain itu dan kemudian dia akan datang sama kamu, gitu ya. Tetapi tadi, kalau misalnya internal kalian berdua belakangan hari agak-agak cekcok, gitu ya, demi menjaga kedamaian, ketenangan hubungan kalian, dia akan lebih banyak keep silent, dia akan lebih banyak diam dengan kamu, gitu ya. Kemudian dia akan sibuk dengan di luar hubungan kalian ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu energi dari kamunya sendiri, Taurus. Ya, oke. Iya. Nah, kamu ini sendiri kalau mari lihat energinya fresh ya. Kamu energinya segar banget dalam hubungan kalian ini. Gitu. Nah, jadi kayak gini. Lagi-lagi ya, ini kayaknya hanya masalah komunikasi di antara kalian berdua. Tetapi masalah komunikasi kalian ini semakin dipersulit ya, semakin diperuncing dengan mencari posisi bahwa aku yang paling benar, keputusanku yang paling tepat. Nah, kayak gitu ya, berangkat dari keputusanku yang paling tepat di sini. Nah, akhirnya apa? Karena sama-sama di sini menginginkan untuk diikutin, tanda kutip ya, untuk dipatuhin, untuk misalnya gini, menuntut secara halus, kamu dong, manut aja sama aku. Ini yang paling benar. Nah, dan sebaliknya kayak gitu ya, sama-sama menganggap yang dilakukan ini yang terbaik kayak gitu. Namun sama-sama juga menganggap bahwa keputusanmu itu kurang tepat. Nah, di sana masalahnya gitu ya. Jadi agak mengalami kesulitan kalian untuk mencari jalan tengah di sini. Akhirnya apa? Ya udah, main masing-masing gitu ya, membebaskan diri masing-masing. Karena kalau terus komunikasi pun dibangun, jatuhnya ribut yang ada gitu ya, kekacauan yang ada. Nah, di sana. Jadi akhirnya diam aja, dibiarkan ini menjadi kayak api dalam sekam. Panas aja ini di dalam. Tunggu sampai hangus terbakar seluruhnya, gitu. Ya, ini yang sedang terjadi di sini, gitu. Nah, untuk beberapa di antara teman-teman Taurus, rasanya kamu lebih duluan ya. Kamu lebih duluan di sini. Maksudnya gini, kamu kelihatan punya jiwa yang bebas kalau untuk apalagi nanti di posisi 10 sampai 20 gitu ya. Jadi kamu ini tetap ingin dengan dia gitu ya. Kamu tetap ingin jalan sama pasangan kamu ini. Namun kamu juga tidak bisa yang kayak mengabaikan kebutuhan diri kamu sendiri hanya demi iakan maunya dia gitu ya, atau mengiyakan hubungan ini. Nah, gitu. Karena kalau mari lihat, kamu bukan tipe orang yang limited ya. Maksudnya apa-apa itu serba terbatas dalam melihat kehidupan ini. Tidak. Kamu tuh tipe orang yang kalau mari lihat banyak pilihan gitu ya. Banyak pilihan yang kamu anggap bahwa itu juga penting kayak gitu. Dan kayak gimana caranya biar semua pilihan itu bisa kamu rengguh gitu ya. Atau pilihan lain lah kita katakan, janganlah banyak ya, kok kayak gimana banget gitu ya. Nah, tetapi itu tadi
memilih ini, memilih itu, dan bersama dia. Rasanya lebih cocok kalau ini bisa berjalan kayak gitu menurut kamu gitu ya. Nah, tetapi kalau hanya terkukung dengan urusan asmara ini bersama dengan pasangan kamu ini, kamu nggak mau gitu ya. Kamu nggak mau di sini gitu. Apalagi kalau misalnya ini hubungan pacaran, nah gitu ya. Terus pasangan kamu ini kepingin cepat menikah dengan kamu gitu. Ini contoh aja ya. Kamu bilang belum bisa. Untuk saat ini masih belum bisa. Karena pikiran kamu itu hubungan yang serius dengan pasangan kamu ini atau naik level dalam hubungan kalian ini belum lagi menjadi prioritas utamanya kamu. Dengan keadaan yang seperti ini saja pun kamu rasa sudah cukup gitu. Ya. Kamu ngerasa udah cukup dengan posisi yang sekarang ini gitu. Dan nggak kepikiran hanya pacaran atau hubungan ini aja. Tidak kepikiran sama kamu. Ada hal lain yang kamu rasa juga cukup berharga di luar sana. Gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya kamu yang misalnya pasangan kamu ini bikin peraturan ini, itu, dan segala macam ke kamu. Nggak bisa. Kamu nggak mau ngikutin dia. Nggak bisa gitu ya. Karena kamu ini pun bukan tipe orang yang bisa dikontrol dengan sebegitu mudahnya. Oke, dulu mungkin iya pernah gitu ya. Kamu mau aja lah dikontrol sama dia. Tapi posisi 10-20, oh tidak bisa lagi. Main kayak gitu nggak bisa lagi kamu bilang. Kamu di sini kalau Maria jadi diri kamu sendiri gitu ya. Kamu mau menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak mau menggantungkan kebahagiaan kamu hanya dari satu pintu gitu. Dalam kasus ini hanya dari hubungan kamu bersama dengan dia, ya, bersama dengan pasangan kamu ini. Kamu akan membiarkan kesempatan-kesempatan lain hadir dalam hidupnya kamu. Nah di sana. Bukannya kamu nggak sayang sama pasangan kamu ini. Bukannya kamu nggak tertarik dengan dia gitu ya. Tetapi kamu juga mencintai diri kamu sendiri di sini gitu ya. Untuk kasus ini. Kamu di sini ingin ada diberikan ruang sebebas-bebasnya. Gitu. Kamu ingin mengaktualisasikan diri kamu lagi, gitu ya. Kamu ingin mencoba hal ini, hal itu, gitu. Jadi masih belum bisa. Dengan dia menyenangkan, ya itu yang mari lihat ya. Dengan pasangan kamu ini kamu ngerasa, oh ya dia tipe yang menyenangkan, gitu. Tetapi aku nggak bisa selalu hanya dengan dia saja. Ada hal lain nih yang mau aku kerjain, yang mau aku kejar, gitu. Apa hal lain itu? Ya macam-macam. Iyalah pekerjaan, bisnis kali gitu ya. Atau ya hobi kamu gitu. Atau ya pergaulan sosialitanya kamu atau apalah itu ya. Atau ya orang lain. Nah kayak gitu. Jadi kamu tuh masih belum mau yang kayak, oh hidup tuh dunia ini hanya dia gitu ya. Hanya pasanganku ini. Kamu nggak mau kayak gitu. Kamu sayang sama dia ya kalau mari lihat gini. Kamu seneng ketika ketemu sama dia, iya seneng gitu. Tapi ada kayak gini ya. Tanpa dia pun belum tentu kamu bakalan sedih, belum tentu kamu bakalan sepi kayak gitu. Ini energinya kamu kalau mari lihat. Karena kamu yakin bahwa ya bahagia yang datang dalam hidupku itu karena aku yang mengusahakan gitu ya. Bukan hanya datang dari satu orang, tapi karena aku juga yang usaha di sini. Gitu. Jadi gini, intinya bahwa kamu benar-benar enjoy di sini, Taurus. Kamu benar-benar enjoy dalam hubungan kalian ini. Gitu ya. Kamu tidak ingin mengkontrol atau kamu juga tidak ingin dikontrol sama dia. Kamu bisa marah ya. Kalau misalnya karena gini, mari ngelihat kamu bikin batas sama pasangan kamu ini. Ada line, ada batasan itu yang nggak bisa dia langkahi gitu. Ada prinsip kamu yang tidak bisa dia langkahi, yang tidak bisa dia ganggu gugat di sini
gitu ya. Tetapi iya, aku dengan dia gitu, kamu dengan dia. Namun ada beberapa hal yang dia nggak boleh campur masuk dalam hal itu dalam hidupnya kamu. Nah di sana berusaha untuk mencocokkan diri kamu dengan dia, iya ada gitu. Energi kamu power di sini ya, powerful justru di sini. Kalau mari lihat, tapi berbeda dengan pasangan kamu. Kalau pasangan kamu, dia lebih banyak melihat ini masalah, itu masalah, ini nggak cocok, itu kurang cocok. Jadi ini bisa terlalu serius sekali ya pasangan kamu ini, gitu. Dia bisa serius sekali dalam hubungan kalian ini, sampai-sampai ini saking seriusnya, menikmati sampai dia lupa gitu. Seolah-olah ini hubungan kayak race gitu ya, kayak perlombaan di sini. Cepet-cepet nyampe, tapi nggak tahu ini cepet nyampe kemana kayak gitu. Tapi bukankah keindahan atau kenikmatan dari sebuah sebuah hidup itu ya menikmati momen demi momennya gitu kan. Namun pasangan kamu ini dia bilang bahwa tidak gitu. Dia tidak bisa menikmati momen. Gitu ya. Dia sebenarnya sangat menginginkan kamu di sini kalau mari lihat ya. Tetapi tadi karena banyaknya dia bermain dalam pikirannya, ini kurang pas, ini kurang tepat. Nah, kayak gitu ya. Ini salah, ini keliru gitu. Nah, itu yang sampai dia lupa menikmati hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Nah, di sana ya, sehingga itu nanti beberapa akan memilih untuk cuek sama kamu gitu, memilih untuk lebih kalau ini bisa rasa takut juga ini ya, bisa lebih memilih menghindar dari kamu justru di sini ya, memilih menghindar dari kamu. Jadi dia pikir bahwa kok kamu bisa enjoy dengan hidupnya kamu sendiri ya. Nah, di situ pun kalau mari lihat bisa-bisa itu aja cemburu juga gitu ya. Ada kecemburuan, kamu bisa enak-enak aja di luar sana tanpa mikirin dia. Malah dia sendiri yang capek dalam hubungan ini, capek dalam mikir aja nih. Kalau dalam tindakan belum tentu dia akan melakukan sesuatu sama kamu gitu ya. Bisa-bisa juga pasangan kamu ini memang dari awal pasif, bisa aja kayak gitu ya. Nah, tetapi dia capeknya itu banyak habis energinya kepada pikiran aja, menilai saja, menilai terus-menerus. Nah, kayak gitu ya. Jadi lelah badan. Ketika kenikmatan datang pun namanya badan udah lelah, nggak bisa lagi enjoy, nggak bisa lagi menikmati. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia bilang, aduh ini capek nih, lebih bagus lah aku pergi aja, aku pergi aja dengan yang lain gitu. Tapi ketika dia pergi dari kamu, ketika dia cuekin kamu gitu ya, ini pergi bukan dalam artian misalnya dia ninggalin kamu secara fisik, belum tentu gitu ya. Tadi cuek itu kan energi pergi itu kan. Nah, jadi dia yang kayak udahlah aku kesana aja lah gitu. Tapi dia berangkat, dia cuekin kamu bukan dalam bentuk untuk dia membebaskan dirinya dari pikiran dia, tetapi di situ bisa jadi ada kayak mau, oh kamu bisa kok kayak gitu, aku juga akan kayak gitu. Nah, di sana ya, jadi ada kayak tadi cemburu kayak gitu. Berangkat dari rasa cemburu tadi justru dia akan mengambil tindakan-tindakan dalam hubungan kalian. Cemburu karena kamu berbahagia dengan diri kamu sendiri tanpa dia. Dia melihat, wah kamu nih senyum-senyum aja, tapi sementara dia, jadi akhirnya dia menyalahkan kamu gitu ya. Dia menyalahkan kamu atas ketidakbahagiaan dari dirinya. Misalnya ketika pun kamu jalan dengan dua orang, tapi pasangan kamu ini berharap bahwa kamu benar-benar ngebahagiain dia melebihi cara kamu ngebahagiain orang lain. Nah, kayak gitu. Kamu lebih banyak energi kamu ke dia daripada ke pekerjaan kamu atau ke hobi kamu atau kemana kayak gitu. Itu yang maunya pasangan kamu ini gitu ya. Tapi dia kecewa melihat bahwa tidak dia dapatkan dari kamu. Nah, kayak gitu. Tapi tadi apabila pasangan kamu ini
dia ada di dua pilihan, misalnya pada kenyataan dalam hubungan kalian ternyata dia yang ada di dua pilihan, mari rasa dia akan lebih memilih meninggalkan kebahagiaan dia yang lain di luar sana dan kemudian dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Tapi itu tadi, pikiran dari pasangan kamu ini mari lihat agak kurang jernih di sini ya, agak kurang jernih. Dia mengikutin sebenarnya gejolak emosi cintanya dia gitu ya. Dia mau cuek sama kamu atau dia datang berlari dan meninggalkan hal lain demi dengan kamu, itu sebenarnya karena ego cinta yang bermain di sini. Jadi dipahami itu ya Taurus ya, dia tidak jahat gitu. Sebenarnya dia nggak jahat, tapi dia nggak sadar apa yang dia lakukan ini apa. Kayak gitu ya, dia hanya mengikuti ego cintanya dia terhadap kamu. Nah, itulah yang bikin dia itu namanya sudah masuk ego ya. Itu yang bikin kita tuh nggak tenang, gelisahan gitu ya. Maksudnya pun marah. Nah, itu dia gitu ya. Masih belum bisa kayak menerima kamu apa adanya gitu. Masih belum bisa dia. Nah, di sana ya Taurus ya. Dibahagiakan boleh jika kamu ingin gitu ya, apalagi ini gara-gara hanya karena cemburu aja gitu ya. Pokoknya ya pandai-pandai kamu lah Taurus kayak gimana caranya, karena mari lihat ini kamu masih seneng kok sama dia gitu ya. Cuman itu tadi nanti dia agak ngambekan, agak marahan nah sama kamu kayak gitu ya. Oke, baik Taurus, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.